Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Renungan Brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, dan tuntunlah kami supaya kami bisa mengerti dan maksud dari apa yang kami renungkan pada saat ini. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita kali ini terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita siapkan Alkitab kita, dan jika Bapak dan Ibu sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini yakni bijak dalam mengatasi masalah. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah segenap waktu, energi, dan fokus hidup kita seakan tersedot habis oleh suatu masalah atau pergumulan yang cukup berat? Semakin kita membicarakan masalah itu, bukan semakin selesai, melainkan justru semakin melemahkan iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Jika kita cukup sering mengalami hal semacam ini, ada baiknya berita Injil hari ini kita cermati dengan lebih seksama. Saudara-saudari yang terkasih, ketika perahu yang ditumpangi Yesus dan para murid ditelan gelombang, kepanikan segera melanda dan mereka hendak melaporkannya kepada Yesus. Tujuannya jelas. Mereka ingin badai itu segera reda dan mereka terselamatkan. Namun menariknya, sebelum Yesus meredakan angin ribut tersebut, terlebih dahulu Yesus mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid, sebelum akhirnya menghardik angin badai dengan kuasanya sehingga danau itu tenang seketika. Ada dua prinsip yang mesti kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, tenangkanlah diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Bapak, Ibu, dalam perenungan kita kali ini kita membahas dalam ayat 26 mengatakan, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Artinya hal ini mengatakan kepada kita bahwa ketika dihadirkan dalam suatu masalah, kita seharusnya percaya kepada Dia yang selalu menggawangi kehidupan ini. Jangan sampai pindah ke dalam kepercayaan yang lain. Jangan sampai masalah juga menguasai kita. Bapak, Ibu, suatu ketika saya dengan atasan saya sedang berjalan bertugas di luar kantor, atasan saya bercerita kepada saya
mengatakan bahwa kenapa ya ketika di kantor ini kita pulang dari pekerjaan, rasanya energi sudah tersedot habis, capek sekali rasanya. Apa karena memang begitu banyak masalah yang mesti kita harus selesaikan, sehingga sebenarnya kegiatan fisik kita tidak terlalu banyak tersedot, tapi pemikiran-pemikiran kita habis tersedot untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan pasti ada masalah. Kehidupan pasti ada pergumulan. Apa yang dikatakan oleh atasan saya ini, saya pikir juga menjadi perenungan bagi saya. Semakin kita memikirkan masalah tersebut, itu akan menghabiskan energi kita. Bukan dalam arti kita tidak boleh memikirkan masalah, tetapi kita jangan sampai terbawa, disetir oleh masalah. Ada kuasa yang lebih besar dari masalah tersebut. Kita wajib merendahkan diri, menyerahkan kepada Tuhan untuk mengatur kita menghadapi setiap masalah tersebut. Di dalam Matius pasal 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja dalam kehidupannya? Artinya Bapak dan Ibu, untuk setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir. Karena ada Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Itulah yang kita pegang. Jadi jelas, yang dimaksudkan pada prinsip yang pertama ini adalah kita jangan sampai hilang kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian, yang kedua Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih adalah berserulah meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tidak ada badai hidup yang tidak bisa Yesus redakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yakinilah bahwa Yesus yang telah meredakan badai hari itu masih bekerja dengan kuasa yang sama sampai hari ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus meredakan angin ribut yang beberapa waktu yang lampau itu, mampu juga meredakan badai hidup pada kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Adakah saat ini kita merasa perahu kita sedang terombang-ambing oleh masalah yang berat? Berserulah dan nantikanlah pertolongannya. Jangan khawatir, jangan biarkan pengharapan kita kandas karena tidak ada masalah yang tak bisa Tuhan atasi. Saudara-saudari yang terkasih, yakin dan percaya menjadi syarat orang beriman untuk selamat. Tanpa kepercayaan, orang akan hidup secara sosial, manusiawi saja. Peristiwa dan tragedi hidup hanya serangkaian kejadian biologis tanpa makna. Setelah lahir menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa dan tua, dan akhirnya meninggal. Tidak ada makna indah dalam hidup ini. Tetapi orang yang percaya Tuhan menyelenggarakan hidup ini akan jauh lebih berarti dan layak diperjuangkan apapun resikonya. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus menghardik danau menjadi refleksi bagi kita bahwa kita perlu terus-menerus mengasah iman kepercayaan kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini. Bisa jadi kita juga layak mendapatkan hardikan karena sering kali kita tidak percaya kepadanya. Kita sering mengandalkan kekuatan kita. Kuasa kita jauh lebih kita andalkan. Sementara ada banyak perkara yang jauh lebih besar dari kemampuan manusiawi kita. Saudara-saudari yang terkasih, mulai dari sekarang mari kita belajar. Setiap kali kita mempunyai masalah, berharaplah kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya, bukan pertolongan yang lain. Dengan itu, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita akan jauh lebih terbawa kepada jalan keluar, sehingga kita bisa mengatasinya dengan bijak. Demikian jauh pembicaraan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan kali ini. Semoga Bapak dan Ibu dan saudaraku yang terkasih terus memegang iman percaya kepada Tuhan. Meskipun badai melanda, Tuhan pasti menolong. Amin untuk perenungan firman Tuhan untuk kali ini.
Tuhan menolong kita semua. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk renungan firman yang boleh kami dengarkan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup yang kami alami. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Berikan kami hikmat, supaya kami juga terus kuat ketika badai itu melanda. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.